Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AM Dalam Kelurahan Kota Siantar Penyambungan Mandailing Natal pagi. Madinah pagi. Selama 60 menit ke depan hingga informasi pukul 11 siang hari ini kita bersua kembali di program spesial Ramadan di Hati, mendulang pahala di bulan penuh berkah. Kali ini kita di program Ramadan istimewa, menata diri di bulan yang penuh berkah ini. Sahabat Start FM, selama 60 menit ini kita bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio, yaitu Bapak Dr. Bapak Al-Ustadz Dr. Ammar SHI MA. Kita ketemu di Ramadan ke-8 ya, 1440 Hijriah, bertepatan di 13 Mei 2019, dan di hari-hari terakhir menuju hari ulang tahun Radio Start FM yang ke-12 ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak. Selamat datang kembali ya di Radio Start FM ini. Kita langsung live dialog interaktif ini di Ramadan istimewa, menata diri di bulan penuh berkah ini. Kali ini kita mengangkat tema seputar hukum puasa Ramadan ya Pak Ustadz ya. Puasa ini, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan kepada kita, bahkan sebelum kita juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya supaya mencapai takwa ya, kemudian ya, untuk mencapai takwa itu. Baik Ustadz, kita beri kesempatan pada Ustadz untuk menyampaikan materi kita di siang hari ini, dan tentunya juga kami mengundang bagi Anda yang ingin bertanya langsung, boleh menggunakan line telepon kita di 0812 88 881026 sekaligus nomor SMS-nya. Anda bertanya hukum-hukum Ramadan di sini, hukum-hukum berpuasa nanti boleh saja. Kami persilakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kembali kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih beri kita kesempatan hidup. Allah masih beri kita kesempatan bekerja. Allah masih beri kita kesempatan memiliki rumah tangga dan keluarga. Dan yang sangat istimewa saat ini yang kita rasakan adalah kita masih bisa menjalani puasa yang ke-8 insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, contoh kita, teladan kita. Tanpa beliau kita tidak mengerti bagaimana menjalani syariat ini. Tanpa bimbingan beliau kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, mencintai beliau, dan banyak berselawat kepada beliau, dan berharap nanti syafaat beliau yang kita tunggu di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kaum muslimin muslimat, pendengar setia radio kesayangan kita, Radio Start FM Penyambungan 102,6 FM. Mudah-mudahan radio kita ini yang selalu di hati terus mengembangkan, menyiarkan syariat-syariat, syiar-syiar Islam, dan mudah-mudahan
saat ini kajian kita, acara kita ini dapat membantu pemahaman kita dalam memahami syariat Islam. Dan khususnya pada saat ini kita akan mengambil tema yaitu seputar hukum puasa Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tahu bersama puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi insan yang beriman. Dan di sini yang dituntut adalah manusia yang beriman, bukan manusia Islam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang memiliki iman, yang punya iman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karena itu, puasa hanya bisa diterima oleh hamba Allah yang beriman. Jelas, kalau hamba Allah beriman tentu pasti dia muslim. Tapi orang muslim belum tentu beriman. Dan di antara kewajiban hamba Allah yang beriman adalah puasa Ramadan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti seputar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Di antaranya kita akan mulai daripada sahur. Bahkan lebih utama dahulu niat, karena memang niat merupakan rukun daripada puasa. Kita tahu bersama niat berpuasa itu seperti disampaikan Nabi dalam sabdanya, bima ma'na nawaitu shauma qadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa Ramadan untuk esok hari sebagai kewajiban dalam bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat ini menurut ulama diucapkan dengan dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh kita mengucapkan niat ini setiap malamnya ketika sebelum bersahur atau sebelum masuk waktu subuh. Jadi setiap kita hendak bersahur atau hendak berpuasa, malamnya sebelum subuh kita sudah berniat. Tiap kita puasa, setiap itu pula kita berniat. Namun ada mengatakan boleh kita membaca niat cuma satu kali saja, khusus satu kali saja, tapi mencakup selama bulan Ramadan. Yeah. Jadi kita pilih boleh mana saja. Boleh kita setiap mau puasa berniat, boleh juga kita satu kali niat untuk semua puasa Ramadan. Kemudian itu masalah niat. Dan jangan sampai kita terlupa, karena niat Ramadan berbeda dengan niat puasa sunnah. Niat puasa Ramadan harus diucapkan, diniatkan sebelum kita berpuasa. Tapi kalau niat puasa sunnah, boleh kita niatnya siang hari asalkan setelah subuh kita tidak makan. Ini masalah niat yang pertama. Kemudian yang kedua,
tentang sahur. Ini kebanyakan kita ini sahur agak cepat kita sahurnya. Iya. Kadang Takut terlambat. Iya, takut terlambat. Mungkin bagi ibu-ibu ada yang masak dulu karena kecapean tarawih tadarus. Iya. Nah, kalau memang kita masak dulu, boleh kita cepat bangun, tidak ada masalah. Iya. Namun kalau kita sudah hidangan untuk sahur kita, kata Nabi memang tidak dilarang dan ini hukumnya sunnah. Sunnah ya. Nah, disunnahkan berpahala kalau kita mengakhirkan sahur. Kita katakan subuh, katakan jam 5 umpamanya. Imsak jam 5 kurang 10. Artinya jam 4 bolehlah kita bangun untuk sahur. Bahkan setengah 5 pun boleh kita sahur, tidak ada masalah. Walaupun tidak berdosa kalau kita sahur jam 3 atau jam 2, tidak ada masalah. Tapi disunnahkan diperlambat. Ya, okay. Kenapa? Hikmahnya adalah agar kita di siang hari tidak cepat laparnya. Nah, itu dia. Ya. Kalau sahur jam 3 jam 2 itu nanti jam 10 sudah terasa lapar. Ya. Nah, itu sunnahnya bahwasanya mengakhirkan waktu sahur. Dan kita punya pemahaman batas sahur itu bukan imsak. Nah, ini banyak nih. Ketika serene untuk imsak atau pengumuman dari masjid, udah waktu imsak telah tiba, kita beranggapan tidak bisa lagi sahur. Ini pemahaman yang keliru. Keliru ya. Harusnya batas sahur itu masuk azan subuh. Hanya saja pihak masjid mengumumkan ada imsak, jaga-jaga agar kita bersiap-siap agar kita tidak kelewatan sahurnya. Hanya itu tentang masalah sahur. Kemudian masuk kita menjalani puasa Ramadan. Ada yang beraktivitas pagi harinya bekerja. Ketika dia mandi, masuklah dia ketika di saat menggosok gigi. Ini harus kita perhatikan hal-hal sepele seperti ini. Boleh kita bergosok gigi, tapi ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau kita memakai pasta gigi entah Ciptaden, Pepsodent dan sebagainya, dimakruhkan dalam Islam karena sudah mencampurkan dengan bahan-bahan yang dimasukkan ke mulut kita ketika menggosok gigi. Tapi kalau hanya menggunakan pasta gigi saja tanpa menggunakan pakai sikat gigi saja tanpa menggunakan pasta atau odol gigi, maka boleh hukumnya. Bagaimana dengan orang yang memiliki siwak? Ini siwak ini sunnah Nabi ini. Kata Nabi bersabda, "Lau an asukka la amartum siwak inda kulli shalah." Kalau seandainya tidak memberatkan untuk umatku ala ummati la amartum as-siwak. Aku akan memerintahkan mereka memakai siwak inda kulli shalah setiap hendak melaksanakan salat. Artinya kalau orangnya menggunakan siwak setiap saat boleh. Tidak batal atau tidak makruh hukumnya. Tapi kalau menggosok gigi dengan menggunakan odol, ini ulama sepakat makruh hukumnya. Kemudian masuk kita ketika berwudu. Ini kita mau sholat subuh, kita mau sholat zuhur, asar. Ini bagaimana kita berwudu ini, Ustadz? Berkumur-kumur, bagaimana hukumnya? Memasukkan air ke lubang hidung kita, apakah istinsak, nama istinsar namanya, atau mudmodah itu dalam artian berkumur-kumur. Maka ulama mengatakan sebaiknya jangan berkumur-kumur atau memasukkan air ke rongga hidung karena itu berpotensi nanti membatalkan puasa. Jadi sebaiknya jangan. Kalau ada mengatakan nanti kan aroma mulut kita bau. Justru kata Nabi, aroma mulut orang yang puasa itu jauh lebih wangi daripada yang aroma kasturinya di surga. Jadi lebih bagus sebenarnya di hadapan Allah kita memiliki aroma puasa, walaupun mungkin dalam pandangan manusia itu tidak wangi atau tidak harum. Jadi biarkan saja kita berwudu aja langsung tanpa kita untuk berkumur-kumur atau memasukkan air ke lubang hidung. Itu pun walaupun apa Pak Ustadz mau sholat subuh baru masuk waktu puasa itu juga
tidak lagi disarankan berkumur-kumur ya. Iya. Walaupun subuh gitu ya. Walaupun tidak subuh. hanya pada waktu sholat zuhur saja ya. Iya, sebaiknya jangan lagi. Ya? Jangan lagi ya. Begitu masuk waktu jangan lagi berkumur-kumur ya. Karena khawatir gini Pak, nanti Iya. ada kawan kita berkumur-kumur, memang tidak dilarang, tapi sebaiknya jangan. lagi Masuk ya. 3, keluar 1 Pak. Oh gitu ya. Dua tetelan. Jadi berkumurnya di waktu imsak aja ya. Iya, sebelum Pak masuk Ustadz. waktu subuh. Oke. Itu diantaranya. Kemudian lagi ini pun banyak ini. Bagaimana dengan orang yang mengupil? Mengupil ya. Mengupil. Korek-korek telinga. Karena memasukkan segala sesuatu pada rongga-rongga itu batal ya Pak batal. Ustadz ya. Tapi dalam hal ini tidak sampai ulama menyatakan batal, Pak. Cukup makruh. Makruh ya, makruh. Karena hukum makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Gitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya mengkorek hidung atau mengkorek telinga, kuping, sebaiknya jangan. Jangan ya. Nah, kemudian selanjutnya bagi orang yang ingin berobat, rupanya karena dia sakit, tidak mungkin dia minum obat. Atau minum pil, kapsul, kata dokter disuntik. Ini pun ulama berbeda pendapat tentang seorang yang puasa disuntik anggota tubuhnya. Dalam kitab Fiqhul Muyassar karangan Ahmad Isa Asur disebutkan orang yang disuntik itu batal puasanya. Batal ya? Batal. Nah, jadi bagaimana Ustaz? Dia sakit. Nah, justru ada rukhsah dalam Islam, keringanan. Kalau sakit itu boleh tidak puasa. Jangan dipaksakan kalau kita sakit puasa gitu. Ada keringanan kita tidak puasa. Terus dibatalkan saja gitu. Dibatalkan saja begitu. Tentu harus diganti ya? Nanti di hari-hari yang lain. Okay. Kemudian seterusnya tadi sudah disebutkan dari sahur, kemudian berbuka. Berbuka belum Pak Ustadz? Berbuka iya. Sebaliknya gitu sebaliknya ini kita lupa tadi. Berbuka ini malah kebalikan daripada sahur. Kalau sahur tadi disunnahkan diperlama mendekati waktunya, maka berbuka disunahkan dipercepat. Ketika kita mendengar suara beduk atau serene atau azan, secepatnya, walaupun cuma air putih yang ada saat itu, maka sunnah dicepatkan, dibatalkan. Jadi kalau apa Pak Ustadz, lagi di perjalanan gitu kan, dia di perjalanan misalnya dia tidak ada punya bahan untuk berbuka gitu, waktu sementara sudah masuk, apa yang dilakukan untuk mendapatkan sunnah mempercepat berbuka itu? Baik, sama sekali tidak ada nih yang bisa untuk dimakan. Lagi di jalan misalnya, atau lagi di jalan dalam berkendaraan. Karena memang untuk membatalkan puasa itu harus makan minum, Pak. Harus makan minum ya. Artinya ketika saat di jalan tidak ada yang bisa untuk membatalkan, ya mungkin tidak saatnya bagi dia mendapatkan sunnah itu. Artinya harus didapatkannya dulu untuk membatalkannya gitu kan. Bisa dibatalkan dengan niat saja gitu ya. Tidak bisa. Harus dengan perbuatan. Harus dengan makan atau minum. Atau membatalkan puasa itu gitu, enggak bisa ya. Iya. Itu diantaranya. Ada kira-kira Pak, kadang-kadang kita terlupa. Coba tanya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kita coba mengundang para pendengar kita dimanapun Anda berada. Kami persilakan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung atau bertanya langsung pada Ustadz kita, Pak Dr. Ammar SHIMA di 0812 888 1026 ya, seputar hukum-hukum puasa ya. Tadi sudah kita bahas ya, bermula dari sahur, disunnahkan diperlama gitu kan. Jadi kalau ada yang ini sudah ada yang masuk, kita angkat dulu nih Pak Ustadz ya. Baik Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan ini password kita dulu dong, Ramadan di hati. Mendulang pahala di bulan berkah bersama Terima kasih. Oke, baik, dengan siapa nih? Ini dengan 4620 oleh Tiara. Ya, langsung saja bertanya pada Pak Ustadz. Langsung saja ya Ustadz ya.
Gimana kalau puasa kita itu teleponan sama cowok, ibaratnya pacar kita lah. Oh gitu ya. Itu bisa nggak mengurangi pahala puasa kita? Baik. Terus yang lain? Nah, itu aja. Cuma itu aja. Itu aja Pak Ustadz. Nggak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pending aja dulu teleponannya setelah lebaran gitu. Pertanyaannya singkat, dia memang kaum milenial ini Pak Ustadz, remaja nih. Remaja nih. Ya, sebentar Pak Ustadz, kita tunggu kembali satu penelpon lagi biar sekaligus diberi kesempatan buat sahabat semua yang dimanapun Anda berada di 0812 88 88 1026 ya. Oke, baik Pak Ustadz, nanti kita kalau ada yang masuk kita potong saja. Baik. Dijawab saja Pak Ustadz. Baik. Apa mengurangi, membatalkan atau bagaimana? Oh baik. Bagaimana hukum ini? Pertanyaan bagus dari saudari Aini ini ya. Bagaimana hukumnya teleponan dengan pacar atau cowok atau lawan jenis kita lah? Yang tidak muhrim. Yang tidak muhrim. Prinsipnya dalam Islam kita bertelepon dengan lawan jenis kita sah-sah saja. Yeah. Siapapun orangnya. Tergantung apa yang disampaikan dan cara menyampaikan. Yeah. Terikat dengan dua hal ini. Yeah. Bisa ucapan kita ngomong interaksi dengan orang itu. Yeah. Bisa berdosa atau salah dikarenakan dua sebab. Pertama, cara menyampaikan dan materi atau apa yang diomongkan. Selama yang dua ini terjaga dengan cara yang santun, yang baik, yang tegas dan sebagainya, terus yang disampaikan pun tidak berisi dengan kata-kata yang tidak baik, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke dua hal ini kepada hal yang negatif, ini bisa nanti dalam Islam bukan membatalkan puasa, namun membatalkan nilai pahala puasa. Ya. Terus saja puasanya. Tapi sayangnya inilah nanti pada akhirnya kamin shaimin, kata Nabi, laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal atas. Banyak orang puasa tapi dia tidak dapat manfaat, tidak ada pahala yang didapatnya, hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Oke. Baik Pak Ustadz, kita lanjut. Di acara kita di sini adalah di acara Ramadan istimewa menata diri di bulan penuh berkah. Kita akan bahas nanti Pak Ustadz, siapa saja sih sebenarnya yang wajib berpuasa itu. Baik. Yang siapa saja orang-orang yang wajib berpuasa gitu. Baik. Entah ada spesialisasi, misalnya ada orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa, atau ada keringanan apa saja bagi orang yang tidak berpuasa. Namun sebelumnya sahabat Istad FM, kita simak dulu yang berikut ini. Siapa saja sebenarnya yang wajib berpuasa itu Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa syarat atau yang harus dipenuhi bagi seorang yang wajib berpuasa. Artinya ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib baginya berpuasa. Ya. Pertama, jelas dia harus muslim. Ya. Tentu di luar muslim tidak ada kewajiban berpuasa. Yang kemudian yang kedua adalah dia balik. Sudah sampai umurnya, sudah bisa dia laki-laki dengan tanda-tanda dia laki-laki sudah dewasa. Atau perempuan dengan datang bulannya. Yang ketiga dia mukallaf. Mukallaf. Orang yang sudah yang bisa dibebani hukum. Mukallaf ya. Mukallaf artinya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 kondisi yang mana tidak ada beban hukum baginya. Yang pertama adalah anin naim hatta yastaikis. Orang yang tidur hingga dia bangun. Artinya kalau dia berbuat apa saja ketika dia tidur, itu tidak ada hukum baginya. Hingga dia sadar terbangun. Ini yang pertama. Ada itu orang gitu ya. Dia tidur tahu minum. Iya, minum umpamanya mimpi minum. Dia minum dalam mimpinya kecapean, dia minum. Kadang ada mungkin bisa dia ambil minuman minum langsung ya. Atau mungkin dia tiba-tiba terbawa mimpi membunuh orang, tapi tak sadar, mata terpejam, tapi bergerak badannya. Ini tidak Dan masuk. itu kasusnya ada ya. Ada orang yang nyata. Tidur berjalan-jalan gitu ya. Jadi ini lepas hukum darinya. Lepas hukum. Hatta yastaikis, sehingga dia bangun sadar. Yang ketiga, anis sobi hatta yahtalim, dari anak-anak hingga dia berakal dewasa. Jadi anak-anak itu tidak ada hukum baginya. Seandainya kita suruhlah anak-anak membeli sesuatu,
tiba-tiba yang dibalik salah. Bukan salah anak itu, salah kita. Kenapa kita suruh anak-anak membeli? Padahal dia belum ada hak kewajiban, dia belum ada hukum, termasuk dia orang yang bisa sebagai syarat pembeli kalau dalam Islam. Yang ketiga adalah anil majnun hatta yafik, dari orang yang gila hingga dia sadar, hatta ya'akil, hingga dia berakal. Jadi kalau orang gila itu tidak ada wajib, beban hukum baginya, bahkan tidak wajib untuk berpuasa. Berarti Pak Ustadz, kalau orang yang tidak puasa itu berarti orang gila Pak Ustadz. Jadi kalau bisa kategorinya kalau nggak puasa berarti kalau kita kebalikannya bisa jadi gitu ya. Harusnya yang sadar itu puasa. Kalau dia nggak, karena dalam Islam nggak nggak sadar atau gila boleh nggak puasa. Kalau ada orang yang tidak puasa, mirip-mirip lah, kategori gitulah. Masuklah di orang gila ya Pak Ustadz. Terus ada lagi yang wajib. Itu yang harus, yang wajib berpuasa. Yang tidak wajib yang tadi ya, artinya yang boleh tidak puasa. Iya. Bagi wanita? Baik. Lalu siapa saja sih yang boleh tidak puasa? Nanti boleh tidak puasa. Boleh gitu tidak puasa begitu. Diberi dispensasi gitu ya. Diberi keringanan. Rukhsah dalam Islam. Rukhsah keringanan. Ada 6 hal. Ada 6 hal itu. Pertama, sakit. Orang yang sakit. Yang sakit boleh tidak berpuasa. Baik, ini laki-laki, perempuan, tua, muda, siapa, kalaupun sakit boleh tidak puasa. Yang kedua adalah musafir. Dalam perjalanan, yang perjalanan ini ada 2 syarat. Jadi tidak semua perjalanan boleh tidak puasa, ada syaratnya. 2 syarat. Pertama, perjalanannya itu menempuh jarak kurang lebih 87 km. 2 marhalah gitu ya. 2 marhalah. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanannya untuk hal yang negatif atau maksiat, tidak berlaku. Walaupun beratus kilometer tetap tidak boleh, tidak berpuasa, bahkan berdosa lagi. Iya, ini yang kedua tentang boleh orang tidak puasa. Perjalanannya tempuh gitu ya Ustaz, jarak tempuh dan tujuannya. Tapi kalau waktu boleh nggak? Dari Medan ke Jakarta kalau jarak beratus-ratus. Tapi kalau dia butuh dengan pesawat itu 2 jam, 1,5 jam sampai. Baik, di sini 2 pendapat Pak. 2 pendapat ya. Kalau ulama terdahulu 4 mazhab. 4 mazhab itu ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia yang dihitungnya adalah jarak tempuh yang real, yang nyata. Adapun ulama zaman sekarang, ulama milenial kita katakan, ulama zaman masa kini, mereka kalau memang ada alat yang untuk mempercepat jarak tempuh itu, maka dia dihukumi tetap wajib dia berpuasa karena tidak diberikan keringanan itu. Iya, tidak diberikan keringanan. Jadi karena dia sudah bisa ditempuh Medan Jakarta 1,5 jam atau 2 jam, tetap dia berpuasa. Berpuasa ya. Jangan dianggap dia dapat rukhsah. Kalau menurut ulama saat ini begitu. Jadi kalau ditanya mana yang kita pakai Pak Ustadz? Karena kita ini diberikan 2 pendapat yang berbeda, namun tujuannya sama dan baik, boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Karena dua-duanya ada dasar masing-masing. Ada dasar ya. Bagus, kita tetap puasa karena menggantinya susah sekali gitu, Ustaz, kan? Karena memang di saat kita puasa, orang tidak puasa, berat kita untuk puasa. Berat, ya. Oke Ustaz, tadi kalau perempuan, bagi perempuan siapa saja yang boleh diberikan keringanan itu? Baik. Sebelum sampai masih ada lagi yang ketiga Pak. Yang ketiga. Tadi pertama kita sakit, terus, musafir. Yang ketiga lansia. Ini bagaimana dengan lansia ini orang udah sepuh, boleh dia tidak puasa? Boleh. Tidak sanggup berpuasa, boleh dia tidak puasa, maka dia nanti akan membayar fidyah. Jadi ini semua tadi wajib ganti juga itu Pak Ustadz? Wajib ganti ya? Iya, wajib ganti. Yang sakit wajib ganti ya. Yang musafir wajib ganti. Kalau lansia wajib bayar fidyah. Dia tidak lagi mengganti ya, lansia tidak lagi mengganti. Hanya lansia yang tidak diberi beban untuk mengqadha, tapi diberi
dia wajib bayar membayar fidyah. fidyah. Berapa besaran fidyahnya? Nah, dia 1,5 sok Satu. atau 1,5 ukuran gandum kalau kita makanan pokok beras. Kalau dikilokan kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo Beras. ya Pak Ustadz ya. Beras ya. Nah, untuk Setiap ukuran hari. makan satu orang. Tergantung berapa yang tinggalkan di puasa. Tergantung. Kalau Bisa satu, sekaligus dibayar atau setelah selesai maghrib bayar lagi gitu, atau mana yang lebih waktu afdol, lebih bagus? afdolnya Pembayaran untuk fidyahnya. membayar fidyah itu selesai Ramadan. Selesai Ramadan Iya. sekaligus. Sekaligus Berarti boleh. 30 hari misalnya atau 29 Iya, 30 hari orang kali miskin. kali 1,5 Iya, kilo gitu ya. 1,5 kilo per orang. Oh gitu ya. Satu orang miskin bayar Saya pikir fidyah. lebih abdul misalnya udah maghrib bayar gitu, besok nggak puasa lagi bayar gitu kan. Iya. Lebih ringan Ini juga memang ya. ada ulama berbeda pendapat, tapi yang afdol itu habis Ramadan. Habis Ramadan Habis ya. Ramadan. Sama halnya dengan begini, bayar zakat fitrah. Kita sebenarnya zakat fitrah itu tidak mesti menunggu 1-2 hari menjelang Lebaran. Iya. Boleh 1 Ramadan kita sudah boleh kita bayar zakat fitrah. gitu ya. Sebenarnya. Ya. Tapi Afdolnya? afdolnya itu di Setelah saat Ramadan. menjelang Lebaran, Hari Raya. hari raya, di situ afdolnya Oke. masuk dapat kategori Oke. sunnahnya. Baik Ustadz, kita kembali ke wanita tadi. Wanita Yang ini perempuan yang diberi dispensasi ada juga nih. 3 hal. 3 hal ya bagi perempuan ya. Pertama, wanita hamil dan menyusui. Menyusui. Yang kedua, wanita haid. Haid. Yang ketiga, wanita nifas. Nifas ya. Kita bahas satu persatu. Betul. Yang pertama, wanita yang hamil atau menyusui. Kalau seorang wanita hamil, kalau dia berpuasa, yang lebih berpengaruh itu bukan dirinya, tapi anak yang dikandungnya. Ya. Lalu dengan wanita yang menyusui, kalau dia puasa, yang berpengaruh itu bukan dirinya, Anaknya. yang anaknya, yang disusuinya. Ya. Maka di sini sebagian ulama berpendapat dia dua-duanya Wajib kodoh. wajib qada dan bayar fidyah. Fidyah. Tapi kalau hanya yang memudaratkan Kepada itu hanya dirinya. dirinya saja, Dirinya tidak mudarat kepada bayinya, maka dia hanya boleh mengganti. Fidyah. Mengganti. Qada. Oh, tidak bayar fidyah tidak ya? bayar fidyah. Ganti puasa ya. Hanya mengganti puasa, tidak bayar fidyah. Ini masalah hamil menyusui. Kemudian masalah Ini diperjelas kembali dulu Pak Ustadz, Ya. karena memang ini banyak barangkali ini para ibu-ibu muda ini kan. Iya. Dia kalau dia khawatir, ya, dia dengan tidak puasa dia khawatir pada bayinya, ya, atau pada saat menyusui dia khawatir tidak ada air susunya iya. ketika dia Maka puasa. si perempuan itu Perempuan itu dua-duanya. dua-duanya bayar. Iya, fidyah Fidyah sama sama mengqada.